Kebenaran gelap tentang kehidupan rahasia Kim Jong-un yang penuh kemewahan dan kekuasaan. Dokumenter Korea Utara. Sang diktator terbangun dalam kenyamanan yang bahkan sulit dibayangkan oleh sebagian besar rakyatnya. Kim Jong-un memulai pagi dengan secangkir kopi Brasil yang baru diseduh, salah satu yang termahal di dunia, diterbangkan khusus hanya untuk dirinya. Korea Utara dilaporkan menghabiskan ratusan ribu hingga mendekati $1 juta setiap tahun untuk mendatangkan kopi langka ini. Sementara sebagian besar penduduk masih kekurangan kebutuhan gizi dasar. 1 pon kopi ini dapat berharga lebih mahal daripada pendapatan tahunan banyak warganya. Untuk menghindari perhatian internasional, pengirimannya dialihkan melalui jalur perdagangan perantara sebelum tiba di Pyongyang. Lalu datang waktu sarapan. Hidangan daging dingin Parma, daging sapi Wagyu Jepang, dan terutama steak Kobe kesayangannya, yang dijual sekitar €500, seringkali lebih dari $500 untuk setiap pon. Kim menikmati daging langka seperti yang diajarkan ayahnya. Kenji Fujimoto, mantan koki sushi pribadi keluarga tersebut, mengatakan bahwa ayah dan anak ini secara rutin menyantap potongan daging premium, sementara rakyat Korea Utara hidup dari nasi dan pasta kedelai. Meja makan mereka juga dipenuhi sushi toro berlemak, keju Emmental Swiss yang diimpor dari Swiss, serta berbagai makanan langka lainnya. Pola makan super mewah dan gaya hidup yang hampir tidak aktif membuat berat badan Kim melewati 300 pon. Namun kemewahan itu tidak berhenti di sana. Ia gemar menyantap hidangan laut kelas atas seperti lobster dan kaviar Kaspia, barang-barang yang dilarang oleh sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meski begitu, produk-produk ini tetap masuk melalui jalur penyelundupan canggih yang menelan biaya jutaan dolar setiap tahun, dan kabarnya dijalankan melalui jaringan yang terkait dengan aparat keamanan kepemimpinan negara. Ia juga diketahui menyantap sup sirip hiu, hidangan yang terkenal karena merusak lingkungan dan berdampak pada kepunahan spesies. Kelompok konservasi di seluruh dunia mengecam para pemimpin negara manapun yang masih mengonsumsinya. Dan ketika kemewahan ini mengalir bebas di puncak kekuasaan, mayoritas rakyat Korea Utara hanya bertahan hidup dengan jatah makanan terbatas. Potret nyata dari kesenjangan kekayaan ekstrem di bawah kekuasaan absolut Kim Jong-un. Nomor 2. Armada supercar senilai $100 juta. Ketertarikan Kim Jong-un pada mobil-mobil mewah dimulai saat ia tinggal di Swiss, ketika ia merasakan langsung budaya otomotif Eropa yang penuh kelas. Kini, armadanya mencakup beberapa model paling mewah di dunia, yang oleh intelijen barat ditaksir bernilai lebih dari €100 juta. Namun jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar karena banyak mobil tidak terdaftar untuk menghindari deteksi. Sementara Kim dikelilingi mesin-mesin elit, sebagian besar rakyat Korea Utara masih bergantung pada sepeda, berjalan kaki, atau transportasi umum yang sudah tua. Permata utama dalam koleksinya adalah Mercedes-Benz S600 Pullman Guard, bernilai beberapa juta dolar. Kendaraan ini bukan sekadar alat transportasi, tetapi benteng bergerak, diperkuat baja tebal, lantai tahan ledakan, dan kaca anti peluru yang sangat tebal. Mesin V12 berkapasitas 5,5 liter dengan 517 tenaga kuda memungkinkannya melarikan diri dengan cepat saat dibutuhkan. Dan beberapa unit dilengkapi sistem penyaring udara untuk menghadapi ancaman kimia. Sejak tahun 2011, Pullman menjadi kendaraan utamanya, bahkan muncul dalam KTT Amerika Serikat Korea Utara di Singapura. Kim juga memiliki Maybach 62S sebagai mobil kedua, dilengkapi sistem keamanan serupa. Pada awal tahun 2019, ia terlihat menaiki Mercedes Maybach 600 bersenjata saat melintasi Pyongyang. Ditampilkan oleh media negara sebagai simbol kekuatan. Koleksinya juga mencakup Rolls-Royce Phantom, yang terkenal digunakan untuk menyambut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada tahun 2018. Basis roda yang diperpanjang, edisi produksi terbatas, dan kustomisasi ekstrem, mulai dari kulit premium hingga interior kayu langka, semakin meningkatkan harganya. Korea Utara juga mengimpor Audi R8 dan A8 pada awal tahun 2010. Bertepatan dengan meningkatnya perhatian internasional pada Kim. Selera otomotifnya jelas mencerminkan pendidikan Eropanya, terutama pengaruh rekayasa Jerman. Merawat supercar ini sangat mahal. Suku cadang khusus, bahan bakar kualitas tinggi, dan teknisi asing terlatih harus didatangkan dari luar negeri.
Bahkan layanan dasar seperti mengganti ban atau perawatan rutin berharga lebih mahal daripada pendapatan keluarga Korea Utara selama bertahun-tahun. Armada super mewah Kim bukan hanya bentuk kesenangan pribadi, tetapi juga simbol mencolok dari kemewahan, ketimpangan, dan kekuasaan absolut yang ia pegang atas rakyat yang menghadapi kenyataan jauh lebih keras. Nomor 3. Mesin hiburan 2000 orang yang mengejutkan versi 2.0. Kini kita tiba pada bagian yang banyak dianggap sebagai elemen paling ditakuti, sekaligus paling sering dibicarakan secara berbisik dalam kehidupan sehari-hari. Kim Jong-un, pasukan kesenangannya yang terkenal itu. Unit ini diyakini beranggotakan sekitar 2.000 perempuan yang dipilih dengan sangat teliti. Dan satu-satunya tugas mereka adalah melayani sang pemimpin serta para elit tertinggi dalam jamuan pribadi, melalui nyanyian, tari, pijat, dan bentuk hiburan intim lainnya. Banyak laporan menyebut bahwa sebagian dari mereka direkrut sejak sangat muda, dipaksa meninggalkan keluarga dengan sedikit atau tanpa penjelasan sama sekali. Walaupun Kim sering menampilkan dirinya sebagai sosok ayah dan suami yang penuh perhatian, ia disebut menghabiskan jumlah uang yang sangat besar untuk menjaga sistem hiburan rahasia ini tetap berjalan. Pada tahun 2016 saja, ia dikatakan menggelontorkan hampir $4 juta untuk barang-barang mewah yang sengaja disediakan khusus bagi kelompok ini. Para anggota diwajibkan melalui pemeriksaan medis ketat dan mempertahankan standar fisik yang nyaris sempurna untuk tetap dapat bertugas. Proses seleksinya digambarkan sangat kejam sekaligus menyisakan rasa tak nyaman yang mendalam. Para perempuan muda disaring berdasarkan penampilan, kemampuan artistik, dan kesediaan untuk mengabdi pada rezim. Mereka yang terpilih kemudian menjalani pelatihan intensif, latihan pertunjukan teknik pijat, serta layanan lain, yang dirancang untuk memenuhi selera Kim dan lingkaran dalamnya. Para pembelot mengklaim bahwa pelatihan ini berlangsung di bawah kendali penuh, dengan pengawasan konstan dan tanpa kebebasan pribadi. Pasukan ini disebut sebagai salah satu pilar paling mahal dalam gaya hidup pribadi Kim, menguras jutaan dolar setiap tahun, sementara rakyat Korea Utara masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Jurang antara kerajaan hiburan pribadi sang pemimpin dan kesejahteraan publik memperlihatkan betapa terbaliknya prioritas rezim tersebut. Bagi banyak ahli, hal ini menjadi bukti tambahan bahwa kekayaan nasional terus disalurkan untuk memenuhi kepentingan pribadi satu orang, alih-alih memperbaiki kehidupan rakyat yang ia pimpin. Nomor 4. Armada bernilai jutaan dolar. Jika kemewahan Kim Jong-un di daratan sudah mampu mengejutkan dunia, maka kenikmatannya di lautan membawa pertunjukan berlebihannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Koleksi kapal pesiar pribadinya termasuk yang paling mewah di gaya hidupnya, sebanding dengan milik para selebritas Hollywood atau miliarder teknologi. Bintang utama armada ini adalah Princess 95 kaki. Dengan harga sekitar $7 juta. Dibangun oleh merek Princess yang terkait dengan LVMH, yang terkenal dengan perangkat mewah, kapal pesiar ini dilengkapi teknologi maritim canggih, interior kaya, dan fasilitas yang melebihi standar hotel bintang 5. Di dalamnya terdapat meja teh kapten, 3 dek luas, ruang makan elegan untuk 10 tamu, ruang keluarga utama yang mewah, serta 4 kamar tidur besar, masing-masing dengan kamar mandi pribadi. Princess 95 mampu menampung hingga 8 tamu dengan kenyamanan penuh. Sementara ruang kru dan area layanan diatur agar operasional berjalan mulus. Beberapa sumber menyebut bahwa kapal ini telah dimodifikasi untuk keamanan, termasuk sistem anti-penyadapan dan ruang pertemuan kecil untuk diskusi sensitif. Namun satu kapal saja tidak pernah cukup bagi Kim. Citra satelit menunjukkan sebuah kapal sepanjang 30 meter berlabuh di dekat kediaman pribadinya, ditemani beberapa jet ski dan satu kapal rekreasi sepanjang 60 meter lainnya. Jika digabungkan, nilai seluruh armada laut ini bisa melampaui $10 juta, dengan perkiraan meningkat seiring adanya investasi baru. Beberapa analis menduga Kim menggunakan kapal-kapal ini sebagai tempat pertemuan rahasia, jauh dari pengawasan di daratan. Mengoperasikan armada seperti ini sangatlah mahal. Kapal pesiar mewah membutuhkan kru terlatih, bahan bakar premium, perawatan konstan, serta biaya tambat permanen. Princess 95 saja bisa menelan ratusan ribu dolar setiap tahun hanya untuk tetap dalam kondisi layak. Yang membuat biaya ini terasa semakin mengejutkan adalah kenyataan di luar gelembung Kim.
Sebagian besar warga Korea Utara bahkan belum pernah melihat laut dari dekat, apalagi menikmati pelayaran atau rekreasi air. Kontras ini menghilangkan seluruh kilau kemewahan dan menyisakan satu kenyataan pahit. Istana terapung Kim berada di alam semesta yang berbeda dari penderitaan rakyatnya sehari-hari. Nomor 5. Panggung hiburan pribadi sang pemimpin. Setiap malam, Kim Jong-un sering menyisihkan waktu dari jadwalnya yang padat untuk beristirahat di bioskop pribadinya, sebuah fasilitas hiburan modern yang mampu menampung ratusan orang. Bioskop ini dilengkapi sistem proyeksi dan suara canggih setara standar internasional. Beberapa sumber mengatakan bahwa ruang pemutaran lebih kecil juga tersedia khusus bagi keluarga Kim. Pembangunan dan pemeliharaannya telah menelan biaya jutaan dolar. Di dalamnya, Kim mengatur pemutaran film blockbuster Hollywood, film Disney, seri James Bond, film aksi, hingga drama Korea Selatan. Konten yang sepenuhnya dilarang bagi rakyat biasa. Ironinya sangat jelas. Warga dapat dipenjara karena menonton film asing, sementara sang pemimpin menikmati rilis terbaru dalam kemewahan penuh. Beberapa film diyakini masuk melalui jalur perdagangan rahasia demi menghindari deteksi. Bioskop ini juga berfungsi ganda sebagai lokasi propaganda, tempat Kim menayangkan video uji coba rudal dan pencapaian militer kepada para elit. Pada bulan Agustus 2023, ia disebut mengadakan perayaan Hari Angkatan Laut, mengundang ratusan perwira untuk menonton pemutaran uji tembak rudal nuklir sambil menikmati minuman premium. Malam biasanya ditutup dengan karaoke, dimulai dari lagu-lagu pujian diri Kim, lalu dilanjutkan pertunjukan dari kelompok musik perempuan beranggotakan 18 orang yang membawakan lagu ciptaan khusus untuknya. Para saksi mengatakan bahwa kelompok ini dilatih dengan standar ketat agar sesuai dengan seleranya. Mengoperasikan kompleks hiburan pribadi ini, staf, peralatan, serta pembelian konten tanpa henti terus menjadi beban biaya yang sangat besar. Pengeluaran ini disebut menyaingi anggaran budaya banyak provinsi, memperlihatkan betapa sumber daya negara terpusat untuk memenuhi kebutuhan pribadi para pemimpinnya. Nomor 6. Lemari pakaian mewah dan berbiaya fantastis. Obsesi Kim Jong-un terhadap penampilan dirinya jauh melampaui kesombongan biasa. Lemari pakaiannya berisi jas dan jaket yang semuanya dibuat khusus, masing-masing bernilai ribuan dolar dan diimpor dari rumah mode Eropa meskipun ada sanksi internasional. Gaya khasnya biasanya mencakup setelan gelap dengan dasi atau jaket bergaya Mao, meniru pakaian kakeknya Kim Il-sung. Namun, tidak ada seorang pun di Korea Utara yang berani meniru gaya rambutnya. Pemerintah bahkan menayangkan program khusus yang mengajarkan warga cara memotong rambut sesuai standar sosialisme. Ada 28 gaya rambut resmi yang disetujui, 18 untuk perempuan dan 10 untuk laki-laki. Tetapi, tidak satu pun dari gaya resmi ini menyerupai potongan rambut khas Kim, karena ia bersikeras menjadi satu-satunya orang di negara tersebut yang memiliki tampilan itu. Gaya rambutnya saja memerlukan penata profesional dan produk premium, dengan sisi kepala dicukur dan bagian atas lebih panjang untuk menciptakan ilusi tinggi badan tambahan. Untuk mempertahankannya, ia harus rutin mengunjungi salon impor. Karena tidak ada tukang cukur Korea Utara yang berani mencoba memotong rambut ala pemimpin tertinggi, koleksi aksesori Kim pun menjadi kategori kemewahan mahal lainnya. Menurut laporan Telegraph, koleksi jam tangan pribadinya bernilai lebih dari 8,2 juta dolar. Sementara banyak warga bahkan tidak memiliki jam sederhana atau listrik yang memadai untuk menyalakannya, Kim hampir tidak pernah tampil di depan publik tanpa salah satu jam mewahnya. Ia sering mengganti-ganti merek tergantung acara. Jam ini bukan sekadar jam mahal. Benda-benda itu adalah simbol status, dibuat untuk memancarkan kekayaan dan kekuasaan. Aksesori penting lainnya adalah teropong kelas premium yang nyaris selalu ia bawa dalam setiap penampilan publik. Walaupun terlihat seperti alat militer yang praktis, teropong tersebut sebenarnya perangkat optik mewah bernilai ribuan dolar. Bahkan aksesori termudah sekalipun memiliki label harga yang melampaui pendapatan tahunan sebagian besar warga Korea Utara. Nomor 7. Mesin propaganda yang melahap seluruh anggaran. Untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya, Kim Jong-un bergantung pada mesin propaganda raksasa yang menghabiskan sumber daya keuangan sangat besar dan menjadi alat penting untuk membuat rakyat memujanya layaknya dewa. Ini adalah salah satu pengeluaran paling penting rezim demi menjamin kekuasaan absolut.
Sejak lahir, warga Korea Utara dibenamkan dalam pendidikan propaganda, dilatih untuk percaya bahwa Kim memiliki kemampuan luar biasa. Media negara terus menayangkan konten yang menggambarkannya sebagai sosok sangat cerdas dan mampu melakukan hal-hal mustahil. Memproduksi ribuan jam siaran televisi, radio, dan materi cetak membutuhkan jumlah personel, peralatan, serta fasilitas yang berjalan tanpa henti sepanjang tahun. Beberapa ahli menyamakan unit produksi ini dengan studio film besar, lengkap dengan penulis, aktor, editor hingga tim kreatif yang diatur dalam struktur sangat ketat. Semua ini dirancang untuk mempertahankan ilusi bahwa Kim adalah figur yang tak tersentuh. Sistem ini juga menciptakan rasa takut, membuat rakyat terus khawatir bahwa bahkan satu pikiran negatif saja dapat membawa mereka ke penjara. Mantan warga yang melarikan diri mengatakan bahwa dulu mereka percaya Kim tidak perlu makan atau tidur karena doktrin yang tertanam begitu dalam. Rasa takut itu kemudian melegitimasi pengeluaran tak terbatas di level atas, sementara rakyat menerima kehidupan yang penuh kekurangan. Sekitar 25% anggaran nasional digunakan untuk militer, ditambah 30% lainnya untuk gaya hidup pribadi dan jaringan keamanan raksasa, yang berarti lebih dari separuh uang negara melayani satu orang. Jurang ini terasa semakin besar ketika Kim meminum kopi seharga $500 dan bepergian dengan mobil bernilai jutaan dolar. Sementara sebagian besar rakyat hidup dengan jatah minim, tanpa layanan kesehatan memadai, tanpa pendidikan layak, dan masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar setiap hari. Konsumsi alkohol berat, merokok tanpa henti, serta pola tidur tidak teratur semakin melemahkan pengambilan keputusan dan memperketat kontrol internal. Semua ini menciptakan siklus berbahaya. Keputusan buruk meningkatkan tekan keamanan, yang kemudian membuat biaya semakin melonjak. Di antara pengeluaran Kim yang paling mencengangkan adalah sekitar $30 juta per tahun untuk alkohol, koleksi supercar bernilai puluhan juta dolar, dan tim hiburan yang disebut mencapai 2.000 anggota. Ini adalah contoh nyata dari ketimpangan ekstrem di bawah kekuasaannya yang absolut. Nomor 8. Sistem perlindungan ekstrem Kim. Tidak ada aspek dalam hidup Kim Jong-un yang menghabiskan sumber daya lebih besar daripada sistem keamanan pribadinya. Ini adalah sebuah aparat raksasa yang beroperasi 24 jam sehari dan disebut-sebut melampaui anggaran pertahanan banyak negara. Bahkan cara ia memilih para pengawal tubuh mencerminkan sensitivitasnya terhadap penampilan. Semua pengawal harus memiliki tinggi di bawah 5 kaki 5 inci, agar Kim selalu tampak menonjol di tengah kerumunan. Para pengawal ini tidak dipilih hanya berdasarkan tampang. Mereka menjalani pelatihan bertahun-tahun yang sangat ketat dalam pertempuran, penggunaan senjata, deteksi pengawasan, dan keterampilan medis darurat. Mereka juga menyelesaikan kursus psikologis intensif untuk menjaga fokus total, yang mendorong biaya operasional besar dan berkelanjutan. Jaringan keamanan di sekitar mansionnya di Pyongyang bahkan lebih kompleks daripada tim perlindungan dekatnya. Kediaman itu dikelilingi tembok tinggi, beberapa lapis pos pemeriksaan, kamera pengawas, sensor gerak, dan terowongan bawah tanah. Beberapa terowongan ini dikatakan terhubung ke lokasi rahasia, memungkinkan Kim keluar tanpa terdeteksi. Memelihara keseluruhan struktur ini menelan biaya jutaan dolar setiap tahun. Keamanan informasi menambahkan lapisan mahal lainnya. Kim mengandalkan komunikasi terenkripsi dengan peralatan khusus, teknisi yang sangat terlatih, dan pemeliharaan terus-menerus untuk mencegah penyadapan atau pencurian data. Keamanan transportasi pun menjadi pengeluaran besar. Dalam setiap perjalanan, ia menggunakan 3 pesawat identik untuk membingungkan potensi ancaman. Menjaga 3 pesawat kepresidenan tetap siap berarti 3 kali lipat penggunaan bahan bakar, pemeliharaan, dan personel. Jadwal penerbangan dapat berubah pada menit terakhir, membuat kru harus selalu siaga. Keamanan jalur darat mengikuti logika yang sama. Konvoi umpan berangkat bersamaan, dipenuhi kendaraan identik untuk menyamarkan kendaraan yang benar-benar membawa Kim. Strategi ini membuat biaya perjalanan harian berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan pemimpin negara manapun. Pada akhirnya, Kim membangun sistem perlindungan yang sangat canggih dan sangat mahal. Mencerminkan keang ekstrem, kekuasaan Jace melampaui standar global biasa. Nomor 9. Kerajaan bawah tanah. Terowongan dan geografi paralel. Untuk memahami Kim Jong-un, Anda harus melihat lingkungan tidak biasa yang membentuk dirinya sejak kecil. Di balik bentang alam bergunung Korea Utara,
tersembunyi jaringan terowongan bawah tanah yang luas. Jaringan ini dibangun oleh ayahnya sebagai tempat tinggal sekaligus zona perlindungan bagi keluarga. Sistem rahasia ini berjalan paralel dengan kehidupan sehari-hari para warga biasa, terdiri dari terowongan, jalur subway, dan lorong bawah tanah, yang dirancang untuk menyembunyikan pergerakan serta aktivitas keluarga Kim dari pengawasan udara. Banyak pakar keamanan percaya tingkat kerahasiaannya sebanding dengan fasilitas bawah tanah era Perang Dingin, bahkan mungkin lebih canggih karena menghubungkan jalur sipil dan sektor militer menjadi satu geografi tersembunyi. Salah satu pusat terpenting dalam sistem ini adalah kompleks Gangdong, wilayah yang memiliki hubungan panjang dengan dinasti Kim. Saat muda, Kim Jong-un kabarnya menghabiskan sebagian besar waktunya di sana. Di bawah tanah terdapat sebuah pintu masuk menuju terowongan dalam yang tersambung langsung dengan jalur subway yang melintas di bawah Sungai Taedong. Berkat jalur ini, perjalanan dapat dilakukan sepenuhnya di bawah tanah tanpa perlu melintasi jembatan di atas, lalu berlanjut menembus pegunungan untuk mencapai lokasi-lokasi yang dirahasiakan. Gambaran tentang dunia terowongan ini sering disebut sebagai jalur menuju kekosongan, karena memungkinkan seseorang bergerak tanpa pernah terlihat. Perkiraan menunjukkan Korea Utara mungkin memiliki sekitar 8.000 terowongan, beberapa sedalam hampir 300 meter dan membentang lebih dari 30 mil, termasuk jalur cadangan menuju Tiongkok untuk kondisi darurat. Kim Jong-un bisa saja bekerja di kantornya, lalu masuk ke lift yang membawanya ke lantai bawah tanah, menaiki iring-iringan mobil yang sudah menunggu, dan berpindah lokasi tanpa meninggalkan jejak apapun di permukaan. Laporan pertahanan menyatakan bahwa banyak terowongan dilengkapi ventilasi dan sistem tenaga mandiri, membuatnya berfungsi seperti kota mini yang mampu menopang kehidupan selama berminggu-minggu. Dunia bawah tanah yang tertutup inilah tempat Kim Jong-un dibesarkan sebagai seorang anak. Pengasuhan yang terisolasi tersebut membentuk karakternya, memperkuat pola pikir penuh kerahasiaan dan obsesi terhadap keamanan yang ia bawa hingga dewasa. Tumbuh jauh dari kehidupan normal juga dianggap sebagai alasan mengapa ia memandang kekuasaan dengan cara berbeda, percaya bahwa kendali absolut adalah syarat utama untuk bertahan hidup. Nomor 10. Masa kecil yang tercerabut dan hubungan dengan seorang pengawal. Masa kecil Kim Jong-un berlangsung dalam keluarga yang sangat tertutup dan terobsesi pada keamanan, sehingga hampir tidak ada ruang untuk pengalaman normal. Saat masih anak-anak, ia dijuluki jenderal kecil, memegang senjata sungguhan, sementara para jenderal membungkuk hormat padanya. Ayahnya, Kim Jong-il, mengendalikan secara ketat setiap bentuk interaksi Kim dengan dunia luar. Setiap aktivitas dicatat, dilaporkan, dan disimpan dalam arsip super rahasia keluarga. Terputus dari teman sebaya, satu-satunya pendamping Kim adalah para pengawal dewasa, dan hanya sedikit dari mereka yang pernah berhasil kabur dari tugas tersebut. Tumbuh dikelilingi orang-orang yang selalu menaatinya, membangun rasa percaya diri yang kuat dan karakter keras kepala, namun membatasi pemahamannya terhadap kehidupan warga biasa. Saat beranjak dewasa, Kim memperluas lingkaran pengamanannya, membentuk unit elit yang mengawasi segala hal, mulai dari makanan hingga karung beras, serta menguji semua barang sebelum ia makan demi mencegah upaya meracuninya. Dalam setiap perjalanan, rombongannya membawa toilet portabel, memantau air minum, handuk, bahkan kursi yang ia duki untuk melindungi jejak biologisnya. Kepribadiannya dibentuk oleh masa kecil yang dikontrol ketat, yang kemudian dipengaruhi oleh tahun-tahun hidupnya di Eropa. Pertemuan antara kontrol ketat dan kebebasan ala barat menciptakan sosok pemimpin yang berhati-hati namun sadar citra. Gaya Kim kini bergerak antara ketegasan tradisional dan upaya menampilkan keterbukaan modern kepada dunia. Nomor 11. Bertahun-tahun menempuh studi di Swiss dan kehidupan para anak kaya di barat. Pada masa remajanya, Kim Jong-un tinggal di Eropa, menjalani gaya hidup penuh kemewahan yang sangat jauh dari realitas rakyatnya. Ia mengunjungi Paris untuk menonton pertandingan NBA, bermain ski di resort eksklusif Swiss, dan menikmati berbagai kemewahan yang hanya bisa diimpikan oleh anak-anak Korea Utara. Kebebasan seperti ini merupakan privilege langka dalam keluarga Kim. Namun ketika ia menikmati hidup di luar negeri, ibunya jatuh sakit karena kanker, mengancam keselamatan sang ibu serta posisi bibi dan pamannya yang merawat Kim di Swiss. Takut kehilangan kepercayaan keluarga Kim, bahkan takut dihukum, mereka memutuskan untuk melarikan diri.
Suatu malam, mereka meninggalkan rumah secara diam-diam, pergi ke kedutaan Amerika Serikat untuk meminta suaka, dan kemudian dipindahkan ke sebuah pangkalan militer di Jerman. Menghilang sepenuhnya dari pandangan publik. Kim tidak pernah bertemu mereka lagi, sebuah peristiwa yang diyakini meninggalkan trauma psikologis mendalam. Para analis berpendapat bahwa momen inilah yang menanamkan keyakinan seumur hidup bahwa siapapun bisa mengkhianatinya. CIA kemudian menginterogasi pasangan tersebut, memberi mereka identitas baru, dan memindahkan mereka ke Amerika Serikat, tempat mereka hidup dalam perlindungan selama 2 dekade. Seorang jurnalis investigasi akhirnya menemukan kisah mereka. Kemiripan sang bibi dengan ibu Kim sangat mencolok, meninggalkan kesan kuat. Dalam wawancara, pasangan itu menggambarkan Kim muda sebagai anak yang umumnya normal, kadang eksentrik, sering disalahpahami. Dalam salah satu percakapan, sebuah siaran yang menampilkan Kim mengawasi peluncuran rudal dari kapal selam menarik perhatian sang paman. Ia berkomentar bahwa media barat sering mengabaikan sisi kemampuan Kim yang lebih serius. Meski begitu, keduanya tetap hidup dalam ketakutan, menghindari tetangga, dan terus mengubah rutinitas agar tetap tersembunyi. Studi Kim di Eropa berakhir pada usia 17 tahun ketika keluarganya tiba-tiba memanggilnya pulang. Kurang dari 1 dekade kemudian, ia naik menjadi pemimpin Korea Utara, mengendalikan salah satu rezim paling represif di dunia. Benturan antara kebebasan yang pernah ia nikmati di Barat dan kendali total yang kemudian ia jalankan menjadi salah satu pengaruh utama di balik kepemimpinannya yang kontradiktif. Berhati-hati namun bernafsu menunjukkan kekuasaan dan modernitas di panggung dunia. Nomor 12. Kejutan yang terlupakan. Bibi, paman, dan Siaya. Saat remaja, Kim Jong-un tinggal bersama bibi dan pamannya ketika bersekolah di sekolah negeri di Bern, Swiss. Seorang teman lama mengenang bahwa Kim sering mengenakan pakaian olahraga bergaya Amerika, termasuk jersey Chicago Bulls dan sepatu Michael Jordan. Ia sangat menyukai bola basket, bermain dengan tekad kuat dan kelincahan yang cukup mengejutkan dibandingkan citra dirinya di masa mendatang. Teman-teman sekelas mengingat bahwa ia sering membawa majalah olahraga barat dan menonton pertandingan NBA yang direkam dari kaset video. Dalam obrolan di sekolah, Kim sering mengatakan bahwa Korea Utara adalah negara kuat dan maju yang ditakdirkan menjadi kekuatan global, menunjukkan kebanggaan nasional yang muncul sejak dini. Beberapa guru melihat rasa penasarannya terhadap masyarakat barat dan kebebasan yang dinikmati teman-temannya dalam kehidupan sehari-hari. Para guru juga mencatat bahwa Kim tertarik pada bagaimana teman-temannya dapat memilih mata pelajaran dan kegiatan klub mereka sendiri, sesuatu yang mustahil dalam sistem Korea Utara yang sangat kaku. Para analis meyakini bahwa tahun-tahunnya di Eropa menumbuhkan keinginan untuk memodernisasi citra Korea Utara, namun sekaligus menciptakan konflik batin. Ia menginginkan reformasi, tetapi juga takut melemahkan sistem kendali yang menopang kekuasaan keluarganya. Para ahli berpendapat bahwa kontradiksi internal inilah yang menjelaskan mengapa banyak kebijakan Kim terasa setengah hati, menampilkan keterbukaan kepada dunia, namun tetap mempertahankan kontrol ketat di dalam negeri. Nomor 13. Kembali ke Pyongyang dan harapan akan reformasi awal. Ketika Kim Jong-un naik ke tampuk kekuasaan, banyak negara berharap Korea Utara akan berubah arah, dipengaruhi oleh masa-masa kebebasan dan pendidikannya di Barat. Pada awal pemerintahannya, ia mengumumkan bahwa rakyatnya tidak lagi akan menghadapi kekurangan kronis. Untuk mengamankan kekuasaan jangka panjang, Kim perlu membedakan dirinya dari sang ayah dan membuktikan bahwa Korea Utara dapat berkembang secara mandiri. Sebagai anggota keluarga pertama yang bersekolah di luar negeri, waktunya di Swiss jelas membentuk upaya awalnya untuk memodernisasi dan membuka negara itu. Para sarjana percaya bahwa pengalaman Eropanya membuat ia memahami betapa pentingnya citra sebuah negara di mata dunia, mendorongnya untuk meluncurkan proyek reformasi yang terlihat. Para penasihat mendesaknya tampil lebih muda, lebih ramah, dan lebih mudah didekati demi mengurangi kecurigaan internasional. Pada tahun 2012, ia mengawasi pembangunan sebuah resort ski modern dekat Pyongyang, disusul oleh kompleks hiburan bergaya barat. Pengunjung asing pertama menggambarkan resort tersebut sebagai Swiss miniatur, di sebuah negara yang lama sekali hilang dari peta pariwisata dunia. Hal ini memicu harapan bahwa Korea Utara sedang memasuki fase baru yang lebih terbuka.
Para diplomat melihat proyek-proyek tersebut sebagai pendorong moral publik, sekaligus bukti bahwa rezim mampu membangun sesuai standar internasional. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa pembangunan tersebut terutama dimaksudkan sebagai propaganda, latar panggung yang menunjukkan kesan modern tanpa perubahan nyata. Kim terus memperluas taman hiburan, restoran mewah, dan pusat perbelanjaan untuk memproyeksikan citra kemakmuran dan kemajuan. Semua ini merupakan kampanye terencana untuk meyakinkan dunia bahwa Korea Utara sedang bergerak menuju kekayaan dan perkembangan. Namun, para analis mencatat adanya kontradiksi yang lebih dalam. Proyek-proyek ini terutama menguntungkan elit istimewa di Pyongyang, sementara kondisi hidup di sebagian besar wilayah negara tetap stagnan. Kontras ini memperlihatkan ketegangan berkelanjutan antara keinginan Kim untuk memodernisasi citra Korea Utara dan fokus rezim tetap bertumpu pada kontrol, bukan reformasi yang sesungguhnya. Nomor 14. Taman hiburan, pusat perbelanjaan, dan citra ibu negara. Dalam upayanya membentuk citra modern bagi Korea Utara, Kim Jong-un menemukan sosok pendamping yang sangat penting pada diri istrinya, Ri Sol-ju, seorang mantan penyanyi yang kemudian menjadi wajah akrab di televisi nasional. Pada tahun 2018, Kim secara resmi meningkatkan statusnya dari kamerat menjadi ibu negara, menjadikannya simbol utama dari citra baru rezim. Kehadiran Ri Sol-ju membuat citra Kim yang biasanya tegas terasa lebih lembut, mirip dengan bagaimana Kate Middleton memengaruhi citra keluarga kerajaan Inggris. Para pengamat mencatat bahwa Pyongyang berusaha membangun kesan kepemimpinan berbasis keluarga, meniru cara negara-negara barat memproyeksikan persatuan politik dan kerajaan. Pilihan busana Ri dirancang secara sengaja untuk menampilkan kesan elegan dan modern kepada audiens global. Namun, membawa Korea Utara memasuki era digital tetap menjadi salah satu tantangan rumit bagi Kim Jong-un. Ia harus mempertahankan kendali absolut, sambil terlihat mampu terhubung dengan generasi muda yang melek teknologi. Untuk itu, akses internet yang sangat terbatas mulai diperluas secara hati-hati, dan penggunaan telepon seluler domestik meningkat hingga mencapai jutaan pengguna. Angka luar biasa yang memberi sinyal adanya perubahan sosial yang perlahan terjadi. Para analis meyakini bahwa rezim sedang membangun ruang digital tertutup, tempat warga dapat berinteraksi secara daring tanpa tersambung ke jaringan global. Bersamaan dengan itu, Korea Utara juga membina generasi kepribadian media sosial yang telah disetujui negara, yang menampilkan wajah negara sebagai surga sosialis bak negeri dongeng. Para influencer muda ini dilatih dalam kemampuan tampil di depan kamera, berbicara di ruang publik, dan membangun narasi, menghasilkan video-video yang sangat rapi dan sering direkam di Model City Mall, sebuah lingkungan simulasi yang dirancang khusus untuk pembuatan film propaganda. Namun, keterbukaan digital ini membawa risiko besar. Jika warga dapat sekilas melihat dunia nyata di luar batas negara, puluhan tahun propaganda dapat runtuh, melemahkan fondasi kendali negara. Meskipun pengawasan tetap ketat, para ahli memperingatkan bahwa rasa ingin tahu dari generasi muda yang semakin banyak mengetahui informasi dapat memicu perubahan yang mungkin tidak dapat sepenuhnya dikendalikan rezim, menjadi salah satu tantangan jangka panjang terbesar bagi kekuasaan Kim Jong-un. Nomor 15. Kim Jong-un dan masalah kediktatoran. Kim Jong-un saat ini memegang otoritas mutlak di Korea Utara, posisi yang ia warisi pada usia yang sangat muda. Pada usia 36 tahun, ia sudah memimpin salah satu kekuatan militer terbesar di Asia, sekaligus mengawasi program senjata nuklir yang terus berkembang. Terlahir dalam sebuah dinasti yang telah memerintah selama lebih dari 70 tahun melalui kontrol ketat, Kim memimpin sebuah masyarakat yang sejak kecil dibentuk untuk memberikan loyalitas tanpa syarat kepada keluarganya. Namun, kepemimpinannya ditandai oleh dua jalan yang saling bertentangan. Satu yang menariknya kembali pada model pemerintahan kaku yang dibangun ayah dan kakeknya. Dan satu lagi yang mendorongnya membuktikan bahwa ia mampu menjadi pemimpin modern yang dapat membawa Korea Utara ke era baru. Pertentangan inilah yang menjadi ujian terbesar masa pemerintahannya. Banyak pengamat percaya bahwa generasi muda negara itu, yang semakin sadar akan dunia luar dan diam-diam mendambakan keterbukaan, telah mulai memberikan tekanan kepadanya untuk berubah. Di dalam diri Kim sendiri, muncul pertanyaan krusial. Dapatkah ia berkembang menjadi figur yang lebih terbuka dan berorientasi pada reformasi, atau justru mempertahankan sistem tertutup berbasis kekuasaan turun-temurun?
Jawabannya akan menentukan masa depan seluruh dinasti Kim. Para analis memperingatkan bahwa bahkan upaya reformasi kecil pun bisa memicu penolakan dari kelompok-kelompok berpengaruh yang takut kehilangan hak istimewa. Sebagai penerus ketiga dalam garis darahnya, Kim mewarisi warisan yang dibangun melalui propaganda yang menggambarkan para pendahulunya sebagai sosok setengah dewa yang tanpa cacat. Setelah lebih dari 1 dekade berkuasa, ia berada di persimpangan jalan. Ia dapat memilih untuk membuka negara demi mencari legitimasi global, dengan risiko kehilangan cengkraman mutlaknya, atau mempertahankan jalur lama berupa isolasi, menjaga Korea Utara tetap terkunci dari dunia modern. Perubahan tatanan global, ditambah tekanan ekonomi dan diplomatik, membuat pilihan ini jauh lebih rumit dibandingkan yang pernah dihadapi para pendahulunya. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.